Halo guys, apa kabar hari ini? Gue berharap lu pada sehat semua ya guys. Nah, lu pernah baca gak nih? Mungkin zaman dulu tuh inget tentang koran pos kota. Nah, yang dimana koran pos kota itu banyak banget berita-berita yang negatif ya guys. Terutama berita-berita kriminal. Atau juga lu pernah baca gak nih? Koran lampu merah. Yang dimana judulnya gede-gede, judulnya heboh, yang isinya juga tentang berita-berita kriminal guys. Nah, lu pernah inget gak tuh? Atau biasanya mungkin di setiap jam 5 sore, setahu gue nih di TV-TV swasta tuh biasanya memberitakan tentang kejadian-kejadian kriminal nih guys. Entah mungkin pembunuhan, perampokan, kemudian mungkin ada ribut antar kampung dan sebagainya. Nah, berita-berita atau konten-konten negatif ini sepertinya lucunya tuh banyak banget orang baca dan banyak banget yang nonton. Jadi kayaknya lebih suka konten-konten negatif guys, khususnya orang Indonesia nih. Nah, apalagi zaman sekarang nih, banyaknya di dunia medsos tuh banyak banget konten-konten negatif. Dulu gue tuh sering nih doyan tuh baca-baca atau nonton televisi yang isinya tentang kriminal atau konten-konten negatif guys. Tapi lama-lama gue tuh merasa malah tambah pusing dan hati gue tuh jadi gak damai guys lihat berita itu. Dan sepertinya gue juga punya perilaku yang gak oke. Yaitu apa nih? Ya, jadi mudah cemas, mudah khawatir, dan gampang emosi. Nah, pembelajaran dari hal ini gue simpulkan bahwa bagaimana gue tuh bisa meredam informasi-informasi atau konten-konten negatif guys. Entah mungkin dari media sosial, koran, ataupun dari televisi. Maka kalau kita atau gue bisa meredam konten itu, maka perubahan perilaku gue tuh bisa lebih baik lagi. Nah, jadi itu kuncinya. Jadi caranya gue ulang lagi, cara yang meredam konten negatif dan perbanyak informasi atau konten positif sebagai salah satu solusinya guys. Nah, gimana caranya agar kita bisa meredam konten negatif dan kita terbentuk menjadi kebiasaan menyerap informasi konten positif? Nah, biar gak penasaran, tetap pantengin podcast ini ya guys, sampai selesai tentunya. Nah, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Hai semuanya, selamat datang di channel podcast Manusia Pembelajar. Nah, podcast ini menyajikan pembelajaran dan investasi nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Yuk kita dengerin. Nah, gue ambil berita atau kutipan berita dari CNN Indonesia nih, atau cnnindonesia.com nih guys. Jadi gini, Kementerian Komunikasi dan Informasi menilai bahwa penggunaan media sosial di Indonesia itu memiliki kecenderungan untuk lebih menghargai konten negatif ketimbang konten positif. Buset, luar biasa ya guys orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu senangnya konten-konten negatif dibandingkan konten-konten positif. Nah, hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi guys. Mereka menyimpulkan setelah melihat lebih banyak orang memberi tanda suka atas konten negatif di Indonesia guys. Jadi mereka juga bahkan tidak segan untuk membagikan konten negatif itu guys. Waduh, orang Indonesia emang luar biasa nih orang Indonesia. Keren dah, senengnya bagi-bagi konten negatif. Nah, berdasarkan data sepanjang tahun 2017, penyebaran konten berbau negatif itu terbilang lebih tinggi guys. Jadi mereka mencatat sekitar ada 5.000 ujaran kebencian, fitnah, hoax sepanjang tahun itu guys. Dahsyat luar biasa, yes aja guys. Nah, gue juga heran nih, kok bisa ya orang Indonesia suka bener dengan konten-konten negatif, padahal menurut gue itu akan berdampak negatif juga buat diri mereka sendiri guys, terutama buat kita juga lah. Nah, biar lo yakin nih bahwa dampak negatif juga dampak negatif kalau kita memang selalu memakan konten-konten negatif nih guys. Nah, gue mengutip dari berita merdeka.com bahwa dampak negatif jika kita menyerap informasi konten negatif guys. Oke? Yang pertama adalah memicu kecemasan. Nah, dampak negatif sosial media dapat memicu kecemasan. Kenapa nih? Nah, ini gue mengutip dari bbc.com. Para peneliti telah mengamati rasa kecemasan umum yang dipicu oleh sosial media, terutama pada konten-konten negatif guys. Kecemasan itu ditandai oleh perasaan gelisah dan khawatir, serta kesulitan untuk tidur dan berkonsentrasi.
Sebuah studi diterbitkan dalam jurnal Computers and Human Behavior menemukan bahwa orang yang dilaporkan menggunakan 7 atau lebih platform sosial media itu akan 3 kali lebih mungkin untuk memiliki gejala kecemasan. Terutama kecemasan umum ya guys. Jadi tingkat tinggi terutama dibandingkan orang yang hanya menggunakan media sosial 0-2 platform sosial media saja guys. Ya wajar juga ya guys, namanya punya 7 platform sosial media isinya tsunami atau beberapa informasi yang negatif, ya pasti lebih cemas ya guys. Nah sebagai informasi nih guys, meski begitu nih, belum 100% jelas apakah dan bagaimana sosial media dapat menyebabkan kecemasan pada individu. Nah para peneliti dari Rumania itu meninjau bahwa penelitian tentang hubungan antara kecemasan sosial dan jejaring sosial itu mengatakan bahwa hasilnya cukup beragam guys. Jadi mereka menyimpulkan bahwa memang penelitian lebih lanjut harus dikaji terus karena memang dampak-dampak media sosial itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita guys. Oke, itu pemicu pertama yaitu kecemasan. Sekarang yang kedua nih, pemicunya adalah memunculkan rasa depresi. Jadi dampak negatif sosial media yang kedua ini adalah munculnya perasaan depresi dalam diri sendiri. Nah, beberapa penelitian telah menemukan hubungan antara depresi dan pengguna media sosial. Jadi 2 penelitian melibatkan lebih dari 700 siswa menemukan bahwa gejala depresi seperti suasana hati yang rendah dan perasaan tidak berharga dan putus asa berkaitan dengan kualitas interaksi online. Jadi para peneliti ini menemukan tingkat gejala depresi yang lebih tinggi di antara mereka yang melaporkan memiliki lebih banyak interaksi negatif guys. Ulang lagi, jadi mereka yang melaporkan memiliki banyak interaksi yang negatif. Artinya bahwa interaksi negatif itu sangat memicu depresi-depresi yang negatif. Sebuah studi serupa juga dilakukan pada tahun 2016, yaitu melibatkan 1.700 orang menemukan resiko depresi dan kecemasan 3 kali lipat di antara orang-orang yang banyak menggunakan platform media sosial. Jadi, alasan rasa depresi ini termasuk diantaranya adalah penindasan dunia maya atau yang disebut kita kenal cyberbullying. Nah, dan yang kedua adalah konten-konten negatif. Jadi, hal ini tuh memiliki pandangan yang menyimpang tentang kehidupan orang lain dan merasa waktu yang dihabiskan di sosial media tuh adalah pemborosan. Nah, BBC Future melaporkan bahwa para ilmuwan juga melihat bagaimana sosial media dapat menggunakan atau mendiagnosis depresi guys dan dapat membantu mereka menerima perawatan lebih awal. Nah, intinya ngeri juga ya guys bahwa 2 dampak itu sangat-sangatlah jelas, yaitu dampak yang pertama tentang kecemasan dan juga depresi. Kalau kita konsumsi informasi dan konten negatif akan berdampak negatif juga pada pribadi kita guys. Gue sebagai temen lu, izin gue mau kasih gagasan atau ide dasar guys, agar kita selalu meredam konten negatif dan membentuk kebiasaan memakan konten yang positif. Sehingga dampak kita juga akan lebih positif dan juga pribadi kita juga lebih positif. Oke, sharing pertama nih guys. Yang pertama adalah kurangi membaca konten negatif. Maksudnya gini guys, namanya konten negatif nih pasti berseliweran di mana-mana. Di dunia internet tuh bener-bener banyak banget, bener kan guys? Dan itu juga gak bisa dibendung. Nah, kalau konten negatif itu mampir nih di dunia medsos lu atau di medsos lu guys, begitu lihat headline-nya yang membuat provokasi negatif, ya gak usah lu baca sampai dalam guys. Atau bahkan lu baca ulang-ulang. Nah, itu akan bahaya guys. Kalau lu baca sampai dalam bahkan sampai berulang-ulang, nah, siap-siap aja nih hal yang negatif bisa nancep kepada otak lu guys. Nah, kalau sadar itu konten negatif, jangan juga lu repost ke tempat lain. Itu sama aja sebar sampah ke orang lain guys. Dan orang lain tuh akan makan konten negatif juga. Jadinya tambah gak beres lu dan orang lain guys. Bener gak nih? Oke? Karena energi negatif itu akan cepat menular kemana dia berada guys. Kita harus hati-hati ya guys tentang konten-konten negatif. Nah, bagi gue nih, begitu lihat konten negatif yang dirasa mungkin lu gak damai, gak tenang, kemudian lu tambah cemas,
bahkan lu mengurangi energi positif lu guys, bagi gue langsung lu hapus guys, atau lu buang aja tuh konten. Kalau kita baca secara mendalam tentang konten negatif itu, kita akan terkontaminasi dengan hal-hal negatif juga. So, gue ulang lagi ya guys, yang penting lu udah tahu, tapi nggak usah mendalami konten itu. Itu poin pertama. Intinya bahwa kalau dapet konten negatif, sekedar tahu tapi lu jangan mendalami. Atau bahkan lu jangan nge-repost konten negatif itu. Itu poin pertama. Sekarang yang kedua, perbanyaklah makan konten yang positif. Maksudnya gini guys, konten positif itu banyak juga kok. Lu bisa lewat medsos juga banyak banget konten-konten positif. Lu juga bisa baca buku-buku atau lihat nonton film-film positif yang dimana bisa menjadi inspirasi lu guys, terutama untuk mencapai tujuan lu. Nah intinya, lu banyak menyerap konten-konten positif yang terutama bisa mendukung impian lu guys. Jadinya kalau kita membaca atau menonton atau melihat konten-konten positif, maka pola pikir lu, perilaku lu secara bertahap akan terbentuk positif juga guys. Dan yang menarik, lu bisa lebih produktif. Dan kalau lu ketemu orang lain, lu akan membangun hubungan positif terhadap orang tersebut guys. Nah itu poin yang kedua. So, itu 2 poin yang paling terpenting agar lu meredam konten negatif dan terbentuk kebiasaan menyerap konten positif guys. Jadi, ulangi lagi ya guys. Yang pertama, kurangi makan konten negatif. Yang kedua, perbanyak makan konten-konten yang positif. Oke? Nah, itu sharing yang mungkin sebagai gambaran bagaimana kita bisa meredam konten negatif dan kita bisa membiasakan menyerap konten yang positif. Nah, jika lu mau diskusi atau mau ngobrol-ngobrol tentang meredam konten negatif di medsos, lu bisa hubungi tim Growing. Gue sebagai teman lu berharap tim Growing bisa membantu diri lu ya guys. Nah, lu bisa hubungi tim Growing dari link yang gue tulis di deskripsi bawah ini ya guys. Itu saja pembelajaran buat lu dan gue. Gue katakan, salam growth mindset Indonesia. Leadership is fun.